Kidangan Bojonegoro. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, kali ini Padepokan 0 km akan menceritakan tentang siapa itu Wali Kidangan. Sejarah makam Wali Kidangan yang berada di Dusun Kidangan, Desa Sukorejo, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro, sangat menarik untuk ditelisik karena konon katanya antara makam Wali Kidangan dan asal muasal Desa Sukorejo saling berkaitan satu sama lain. Bermula di tahun 1618 Masehi, merupakan awal mula kehancuran kerajaan Pajang di tangan Kesultanan Mataram, di mana Kesultanan Mataram berhasil meluluh lantakkan seluruh isi Kesultanan Pajang dan membawa penduduknya ke Mataram untuk melakukan kerja paksa. Pada umumnya, kerajaan Islam berdiri di sekitar wilayah pesisir utara Jawa. Namun kali ini berbeda. Terdapat sebuah kerajaan Islam yang berdiri di pedalaman Jawa, meski usianya singkat, hanya selama 45 tahun. Ialah Kesultanan Pajang yang terletak di daerah Kartasura atau Surakarta. Kerajaan tersebut merupakan lanjutan dari Kesultanan Demak seiring dengan runtuhnya kerajaan Pajang. Maka banyak para alim dan ulama yang mengembara atau istilahnya menyendiri atau nyepi karena tidak ingin diketahui identitasnya dan tak ingin lagi berurusan dengan masalah duniawi. Hingga ada salah seorang syekh yang bermukim di dalam hutan wilayah utara Bengawan Solo, tepatnya di Desa Sukorejo, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Berawal dari situlah beliau menyendiri dan hanya makan dedaunan muda atau dalam masyarakat Jawa dikenal dengan istilah tirakat poso ngidang. Tirakat poso ngidang, hanya makan daun-daunan. Beliau kesehariannya hanya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seiring berjalannya waktu, akhirnya tempat tersebut dikenal dengan Dusun Kidangan. Begitulah ungkap juru kunci makam Wali Kidangan yang bernama Kang Sur. Bahkan ada 2 pemuda di sekitar wilayah tersebut yang mengikuti beliau untuk menjadi santrinya atau dikenal dengan cantrik. Kedua pemuda tersebut datang kepada syekh tersebut dengan membawa suatu persoalan yang sedang dialami di daerah tersebut. Antara lain persoalan tanah tandus dan gersangnya desa. Akan tetapi kedua pemuda tersebut tidak berani mengungkapkan dan hanya menggerutu dalam isi hatinya. Pada suatu hari, syekh tersebut tidak bisa menahan rasa empatinya kepada kedua pemuda itu. Beliau kemudian meminta agar kedua pemuda tersebut kembali lagi kepada keluarganya, sembari berucap dalam bahasa Jawa, "Sampean bakal seneng lan disamu tak gawe rame-rame." Maka kedua pemuda tersebut memberi nama desa tersebut dengan sebutan Desa Sukorejo. Tegas pria yang akrab disapa Maskur, Kang Sur.
bukan kasur tapi kangsur, yang artinya suko berarti senang dan rejo berarti ramai. Bahkan kedua pemuda tersebut akhirnya pulang ke kampung halamannya. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan suatu perubahan di kampung tersebut. Perlahan-lahan pertanian yang sebelumnya tandus berubah menjadi subur dan kampung tersebut mulai dihuni serta dikunjungi masyarakat dari berbagai luar daerah. Setelah merasakan apa yang disampaikan Syekh tersebut, terbuktilah kedua pemuda tersebut menyadari bahwa orang tersebut bukanlah orang biasa, namun dia adalah seorang wali. Terbukti apa yang diucapkannya telah terjadi. Kemudian kedua pemuda tersebut ingin sekali mengabdi kepada Syekh tersebut. Namun saat ditemui beliau telah meninggal dunia. Hal ini karena sudah diketahui sifat kewaliannya atau istilahnya wali mastur. Pada akhirnya pemuda tersebut mengikuti jejaknya dan merawat makam hingga akhir hayatnya, sehingga pemuda tersebut juga dimakamkan di sebelah barat makam wali tersebut. Namun istilahnya berbeda dengan kepala berbeda kepribadian, bahwa santri yang satu sifatnya sangat pemurah, apapun yang diminta orang selalu diberi dan didoakan, entah itu baik atau buruk, karena semua berprinsip, semua punya hisab dan pertanggungjawaban masing-masing. Dan yang kedua lagi, senang kalau orang kampung Sukorejo jadi pejabat atau istilahnya orang yang punya kedudukan atau pangkat. Lanjut, menurut juru kunci makam Wali Kidangan, apabila dikaitkan dengan sejarahnya langsung, awal mula atau Syekh tersebut beruzlah di Pesarian justru ketika runtuhnya kerajaan Pajang, sebab beliau merupakan wali mastur atau yang menyembunyikan identitasnya sebagai wali maupun biografinya, sehingga ia dijuluki sebagai Wali Kidangan karena yang diamalkan adalah makan dedaunan muda yang dikenal orang Jawa sebagai puasa ngidang. Makam Wali Kidangan adalah salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Dusun Kidangan sekitar 1,5 km dari arah utara jembatan Malu ke utara. Konon jarang sekali ada yang bisa mengabadikan makam tersebut dengan kamera. Makam ini dipercaya sebagai makam seorang ulama besar dari Kesultanan Pajang bernama Syekh Muqaddar atau dikenal juga dengan Wali Kidangan. Ada pula yang menyebutnya Pangeran Kumbang Ali-Ali atau Pangeran Narasoma. Juru kunci dari makam tersebut yaitu Narto menjelaskan, sudah ada beberapa kali pengunjung maupun warga yang sempat hendak mengabadikannya, namun selalu gagal. Lantaran ada banyak faktor seperti makam tidak kelihatan, foto tidak tersimpan, dan lain sebagainya. Dulu ada salah satu warga di sini yang bisa mengabadikannya, kemudian diunggah ke jaring sosial. Demikian ungkap Mas Narto. Selain itu, makam yang ditumbuhi pepohonan tersebut juga tidak bisa dibangun maupun direnovasi dengan harapan agar lebih indah dan lebih nyaman lagi. Ketika ada perbaikan, seperti penambahan pagar misalnya, itu selalu ada kejadian yang aneh yang mengisyaratkan bahwa tempat tersebut tidak mau dibangun. Kang Yoto yang dulu pernah menjadi Bupati Bojonegoro dulu pernah memberitahu sang juru kunci agar jangan direnovasi karena mungkin beliau sudah tahu cerita yang berembus di masyarakat. Mbah Narto juga berpesan ketika ia masih menjadi juru kunci makam tersebut tidak akan merenovasi makam tersebut maupun sekelilingnya. Karena dulu masih kata juru kunci makam Wali Kidangan, pernah ada kejadian ketika masyarakat menambahkan kijing atau bangunan yang berbentuk persegi panjang di atas makam tersebut.
Turun hujan selama 7 hari 7 malam tanpa henti, padahal hanya menambahkan kijing yang terbuat dari kayu saja. Ujar laki-laki yang di Tuban tersebut. Selain itu, dulu masyarakat sekitar juga pernah terserang penyakit kulit yang biasa disebut orang Jawa sebagai pagebluk, hingga menewaskan sekitar 60-80 orang. Yang anehnya, penyakit tersebut hanya menyerang orang tua saja. Demikian kata juru kunci yang bernama Narto. Keberadaan makam Wali Kidangan hingga saat kini masih terdengar asing di masyarakat. Bahkan tidak semua orang Bojonegoro tahu. Terlebih bagi orang yang belum pernah melakukan wisata religi seperti ziarah ke makam leluhur. Lokasi makam Wali Kidangan berada di jauh pusat keramaian, terletak di dusun Kidangan, Desa Sukorejo, Kecamatan Malu, tepat di atas bukit. Untuk menuju ke sana, pengunjung harus menaiki sekitar 500 anak tangga yang dikelilingi pohon jati dan rumpun bambu yang rindang. Jalan menuju makam tersebut terasa sejuk dan segar. Udara di sekitar masih sangat asri. Berdasarkan penuturan orang-orang tersebut di sana, Mbah Wali Kidangan ini diyakini sebagai makam dari Raden keturunan kerajaan Pajang yang dulu melarikan diri untuk mencari ketenangan dan akhirnya bertapa di puncak Kidangan hingga ajal menjemput. Makam ini sudah ada sejak lama, bahkan ribuan tahun silam. Hal ini dapat ditelisik dari keterangan tertulis di makam tersebut. Meninggal Wali Kidangan adalah tahun 1018. Jika bukan hari-hari tertentu, lokasi makam akan sepi pengunjung, seperti hari Rabu, malam yang ramai, karena tepat pada 1 Suro atau tahun baru Islam atau 1 Muharram. Para peziarah banyak yang datang pada hari Kamis Legi dan Jumat Pahing. Akan lebih banyak lagi yang akan datang saat haul, yakni pada malam 1 Suro.